warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, perkenalkan saya Maria Ulfa dari Universitas Kadiri. Berjumpa lagi dengan saya ya Mams dalam edisi perawatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit kepada para Mams semua tentang perawatan bayi, yaitu pijat bayi. Mengapa perawatan pada masa bayi dan balita ini menjadi penting, Mams? Karena kita ketahui bersama bahwa bayi dan balita merupakan masa emas atau gold period yang tidak dapat diulang oleh satu makhluk manapun. Sehingga penyerapan nutrisi, penyerapan perawatan, dan perawatan yang diberikan kepada bayi itu diserap hingga 70% memberikan dampak secara fisik dan psikologi atau mental kepada sang bayi hingga nanti bertumbuh menjadi anak dan dewasa. Nah, Mams, mengapa pijat bayi ini juga menjadi sangat penting bagi para Mams dan bayi? Karena pijat bayi mampu memberikan efek yang luar biasa kepada bayi, tidak hanya dalam pertumbuhan namun perkembangannya. Nah, Mams ingin tahu lebih jauh kan seperti apa pijat bayi tersebut? Pijat bayi merupakan salah satu seni perawatan memijat dengan teknik sentuhan yang memiliki teknik-teknik tertentu kepada bayi. Apa saja manfaat yang dapat kita dapatkan nantinya, Mams? Baik bagi bayi maupun bagi ibu dan bagi keluarga. Manfaat pijat bayi yang paling penting yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Selanjutnya, stop. Nah, Mams ingin tahu lebih lanjut kan? Apa saja manfaat yang dapat kita dapatkan dari pijat bayi? Yang pertama, bayi akan lebih banyak menyusu atau lebih kuat menyusu. Yang kedua, dapat meningkatkan berat badan bayi. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi atau memperbaiki sirkulasi darah dan peredaran darah. Yang keempat, memperbaiki daya tahan tubuh. Yang kelima, membuat bayi lebih rileks, lebih ceria, dan lebih gembira. Yang keenam, mencegah bayi dari kolik dan kembung. Yang ketujuh, mempercepat proses penyembuhan bayi. Yang kedelapan, dapat meningkatkan pertumbuhan. Yang kesembilan, dapat meningkatkan dan memperbaiki perkembangan dari motorik halus, motorik kasar, sosial kemandirian, dan bicara bahasa bayi. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan dari pijat bayi juga bagi orang tua, yaitu membuat para orang tua menjadi percaya diri karena mampu merawat bayinya. Selanjutnya, menciptakan hubungan yang baik atau ikatan emosional antara orang tua dengan bayi. Juga dapat meningkatkan kemampuan para Mams untuk memberikan perawatan terbaik bagi bayi. Selain itu, bayi yang dipijat secara rutin sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan juga biasanya akan memiliki tumbuh kembang dan tingkat kecerdasan yang jauh lebih baik dibanding anak-anak lainnya. Sebab sentuhan dan pijatan pada bayi akan meningkatkan kualitas gelombang otak yang ada di bayi sehingga simpul-simpul sarafnya lebih dekat dan lebih banyak. Oleh karena itu, para Mams jangan ragu lagi. Mari melaksanakan pijat bayi sesuai dengan ketentuan. Nah, Mams, namun sebelum memijat bayi, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemijatan pada bayi. Yang pertama, bayi tidak boleh dipijat pada saat rewel. Bayi tidak dapat dipijat pada saat menyusu, masih sedang lapar, atau segera setelah makan. Bayi juga tidak boleh dipijat pada saat sedang sakit. Nah, bayi pun juga tidak dipijat di permukaan kulit yang luka terbuka, memiliki masalah alergi kulit, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan dalam pemijatan bayi, kita harus memperhatikan waktu-waktu tertentu, yaitu tidak pada saat bayi sedang tidur,
Upayakan pada saat orang tua sedang senggang sehingga pemijatan bayi dapat berlangsung dengan baik dengan bantuan orang tua. Nah, sudah mengetahui ya Mom seperti apa pijat bayi tersebut? Selanjutnya mari kita lihat seperti apa pijatan bayi. Ikuti terus channel ini ya Moms. Nah Mom, saat ini kita sedang bersiap-siap untuk melaksanakan pijat bayi. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jempol dengan posisi tidur dan kuku jangan sampai mengenai. Titik tekannya juga harus diperhatikan, kerasnya penanganan juga harus diperhatikan. Lalu punggung kaki, ada satu titik akupuntur di sela jari kedua dan ketiga, yaitu titik ST4U dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, peralatannya yaitu Nutri-Moist atau Oil Baby, ada handuk, lalu ruangan yang nyaman jadi tidak dingin ya Moms. Untuk mencegah hipotermi, telah menjelaskan kepada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pijatan pada kaki, di mana fungsinya melancarkan peredaran darah di kaki sebanyak 11 langkah. Setelah menghangatkan tangan, ya kita sudah bebas ya. Jadi perhiasan sudah dilepas, tangan sudah dicuci. Kita melakukan dulu pijatan di kaki. Seperti ini ya Moms. Nah, yang pertama kita akan memijat dengan langkah yang pertama, yaitu perahan cara India. Langkah pertama tersebut, membasahi tangan dengan mengendurkan minyak, kemudian memegang kaki bayi pada pangkal paha seperti memegang softball seperti ini, kemudian menggerakkan tangan ke pergelangan kaki bayi secara bergantian seperti memeras susu. Dengan arah yang sama, kita dapat menggunakan kedua tangan kita untuk memeras, memijat, serta memutar kedua kaki bayi dari pangkal paha menuju ke bawah secara lembut sehingga tidak menyakiti bayi. Seperti ini ya Moms. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang kedua, yaitu peras dan putar. Tangan seperti memegang softball ya, lalu memeras seperti memeras susu sapi. Jangan terlalu kuat jika pijatannya baru awal, lembut saja. Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan dan putar kaki bayi dengan lembut, dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki. Jangan lupa dilakukan pada sisi kanan dan sisi kiri kaki bayi ya Moms. Selanjutnya gerakan yang ketiga, yaitu di bagian telapak kaki, zona 5 sampai dengan 6. Berpengaruh pada bagian mata, dada, diafragma, saluran pencernaan dan pinggang. Menggunakan minyak oil untuk mengurut telapak kaki bayi. Mengurut telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian dimulai dari tumit kaki menuju ke jari. Dan kita dapat membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan pada seluruh telapak kaki dimulai dari tumit bayi. Seperti ini ya Moms. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang keempat, yaitu tarikan lembut jari. Langkah pemijatan selanjutnya adalah pada jari-jari kaki bayi. Pijatlah jari-jari kaki satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki dan diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung kaki bayi. Jangan menekan terlalu kuat karena akan mengakibatkan ketidaknyamanan pada bayi. Seperti ini ya Moms, lembut saja. Selanjutnya gerakan yang kelima, yaitu gerakan peregangan. Dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, pijatlah telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit. Kemudian ulangi lagi dari perbatasan jari ke arah tumit dengan jari tangan lain. Regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit. Seperti ini ya Moms. Nah, seperti ini Moms. Nah, selanjutnya gerakan yang ke-6, yaitu titik tekan. Titik tekan, tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah jari kaki ke arah tumit. Seperti ini ya Moms, jangan lupa kaki sebelah kiri dan sebelah kanan.
Kita tekan kedua ibu jari kita secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah jari kaki ke arah tumit. Seperti ini ya moms. Lembut saja ya moms, karena ini merupakan usapan atau sentuhan yang pertama. Selanjutnya gerakan yang ketujuh yaitu punggung kaki. Setelah selesai melakukan terapi pada jari, maka langkah selanjutnya adalah punggung kaki. Dengan kedua ibu jari, buatlah lingkaran di sekitar kedua mata kaki, sebelah dalam dan luar. Kemudian, silahkan mengurut seluruh punggung kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian dari pergelangan kaki ke arah jari. Atau kita juga bisa membuat gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan dari daerah mata kaki ke jari kaki. Seperti ini ya moms. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya moms. Selanjutnya, langkah ke-8 yaitu peras dan putar pergelangan kaki. Buatlah gerakan seperti meremas dengan mempergunakan ibu jari dan jari lainnya di pergelangan kaki. Seperti ini ya moms. Jangan lupa pada kaki kiri dan kanan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan ke-9 masih pada bagian kaki, yaitu dengan menggunakan perasan cara Swedia. Cara lain adalah perahan cara Swedia. Kita dapat mendapatkan kedua pergelangan kaki bayi, kemudian gerakan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki hingga ke pangkal paha. Langkah tekniknya yaitu memeras, memutar, serta mendorong dengan lembut kedua kaki bayi. Jadi ada 3 item ya moms: memeras, memutar, mendorong. Memeras, putar, dorong. Peras, 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 putar, dorong. Dilakukan pada sebelah kiri dan kanan juga ya moms. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kembali gerakan menggulung, yaitu peganglah pangkal paha dengan kedua tangan. Ya, sebenarnya moms. Peganglah pangkal paha dengan kedua tangan, kemudian gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki dengan lembut, kemudian lakukan hingga beberapa kali. Langkah yang terakhir yang ke-11, gerakan akhir, rapatkanlah kedua kaki bayi, kemudian letakkan kedua tangan Anda secara bersamaan di pangkal paha. Seperti ini moms. Seperti ini ya. Kemudian letakkan kedua tangan Anda secara bersamaan pada pangkal paha, kemudian usap beberapa kali dari atas ke bawah dengan lembut. Nah, seperti ini ya moms. Selanjutnya bagian kedua kita akan melakukan pemijatan di daerah perut. Fungsinya merelaksasi perut bayi untuk melancarkan buang air besar. Hal yang perlu diperhatikan, jangan terlalu menekan di bagian rusuk dada bayi karena masih merupakan tulang rawan. Penoban pemijatan pada perut ini sangat penting karena bayi sangat sensitif, tulangnya masih lunak, sehingga harus menghindari melakukan pemijatan di bagian perut pada tulang rusuk atau ujung tulang rusuk bayi. Gerakan yang pertama yaitu mengayuh sepeda, basahi tangan dengan oil untuk memijat bagian perut. Kemudian kita dapat melakukan gerakan pada perut bayi seperti mengasuh pedal sepeda. Gerakan dari atas ke bawah perut secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Seperti ini ya moms. Seperti ini.
Nah, selanjutnya kita dapat melakukan gerakan yang kedua pada gerakan perut. Mengayuh sepeda dengan kaki diangkat. Mengangkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan dengan tangan yang lain. Memijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki. Seperti ini ya moms. Selanjutnya gerakan yang ketiga, bersiap-siap kita melakukan gerakan ibu jari ke samping. Letakkan kedua ibu jari di samping kanan dan kiri di pusar perut. Gerakan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri. Fungsinya untuk mendorong kotoran jari kanan dan bisa mendorong kotoran dari kiri. Kalau dari kiri, dari descendant ke sigmoid. Nah, selanjutnya kalau dari kanan, dari vital ke colon ascendant. Nah, selanjutnya gerakan yang keempat pada bagian perut adalah gerakan bulan matahari. Bulan setengah lingkaran dan matahari satu lingkaran penuh. Seperti ini ya moms. Buat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah, daerah usus buntu ke atas. Kemudian kembali ke daerah kanan bawah seolah-olah membentuk gambar matahari atau M beberapa kali. Selanjutnya seperti ini ya moms. Nah, selanjutnya gunakan tangan kanan untuk membentuk gerakan setengah lingkaran. Mulai dari bagian perut bagian bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi seolah membentuk gambar bulan atau B. Seperti ini ya moms. Kita melakukan gerakan bulan matahari. Selanjutnya, melakukan kedua gerakan secara bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh matahari, sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran atau bulan. Seperti ini ya moms. Seperti ini, jadi setengah lingkaran ini adalah gerakan bulan. Selanjutnya gerakan bulan dan matahari kita lakukan secara bersama-sama. Matahari, bulan, matahari, bulan, matahari, bulan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang kelima, yaitu gerakan I love you. Gerakan I love you yaitu gerakan I atau I. Pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan seolah membentuk huruf I. Selanjutnya gerakan love, membentuk huruf L terbalik dengan melakukan pemijatan dari kanan bawah perut ke arah atas kemudian ke kiri atas. Love atau L terbalik dengan melakukan pemijatan dari kanan bawah perut ke atas kemudian ke kiri atas. Selanjutnya U berbentuk huruf U. Huruf U di sini adalah huruf U terbalik dimulai dari kanan bawah atau daerah usus buntu ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah dan terakhir di perut kiri bawah. Lakukan secara berkesinambungan gerakan I love you. I love you. Lagi, I love you. I love you. Seperti itu ya moms. Selanjutnya gerakan yang keenam yaitu gerakan gelembung atau jari-jari berjalan. Fungsinya mengurangi kelebihan gas dari saluran pencernaan dan mengatasi kembung. Letakkan ujung jari-jari satu tangan pada perut bayi bagian kanan. Gerakan jari-jari tanda bahwa perut bayi dari bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Seperti ini ya moms.
seperti ini moms. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pijatan yang ketiga, yaitu bagian dada sebanyak 2 langkah, yaitu yang pertama di jantung besar, yaitu dengan menggunakan teknik acupressure di titik CV17, yaitu titik dari puting garis lurus kanan dan kiri sampai dengan dada tengah, processus sifoideus, untuk memperlancar aliran darah. Gunakanlah kembali oil untuk memudahkan pemijatan, kemudian buatlah gerakan seperti membentuk gambar jantung dengan meletakkan ujung jari kedua tangan Anda di ulu hati. Seperti ini ya moms. Nah, kemudian buatlah gerakan ke atas sampai di bawah leher, membelah ke kanan dan ke kiri, menuju ke bawah di ulu hati, hingga keempat di pertengahan tulang dada, seolah-olah Anda membuat gambar jantung. Itu ya moms. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat gerakan kupu-kupu di titik LU1, yaitu garis lateral dada ketiga, samping setinggi iga 1 dan 2. Buatlah gerakan diagonal seperti gambar kupu-kupu, dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari bawah puting susu ke arah bahu kiri dan kembali ke bawah puting susu. Gerakan tangan kiri Anda ke bahu kanan dan kembali ke bawah puting susu bayi. Seperti itu ya moms. Selanjutnya kita akan melakukan pemijatan di daerah tangan, terdiri dari 11 langkah. Pijatan awal kita mengusap ketiak, kemudian membuat gerakan mengusap pada daerah ketiak dari atas ke bawah. Namun kalau ada pembengkakan pada daerah ketiak tidak perlu dilakukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pijatan berikutnya, sama seperti pijatan pada kaki, di mana langkah tersebut ada 11 langkah. Yang pertama kita akan bersiap-siap melakukan gerakan pada tangan, yaitu perahan cara India. Langkah yang pertama kita akan membasahi tangan dengan menggunakan Nutrimoist, lalu memegang lengan bayi mulai dari arah pundak seperti memegang softball. Kemudian gerakan tangan Anda ke pergelangan tangan bayi secara bergantian seperti memerah susu. Seperti ini ya moms. Dengan arah yang sama, Anda dapat menggunakan kedua tangan untuk memeras, memijat, serta memutar kedua lengan bayi dari pundak menuju ke bawah, menuju ke pergelangan secara lembut sehingga tidak menyakiti bayi. Seperti ini ya moms. Selanjutnya kita melakukan peras dan putar. Memegang lengan bayi pada pundak dengan kedua tangan secara bersamaan dan memutar lengan dengan lembut, dimulai dari arah pundak ke arah pergelangan tangan. Seperti ini ya moms. Nah, seperti ini kita melakukan. Jadi kita melakukan gerakan dengan cara memegang pundak, lalu memeras, memutar. Selanjutnya gerakan yang selanjutnya yaitu telapak tangan. Menggunakan Nutrimoist untuk mengurut telapak tangan bayi. Urutlah telapak tangan bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian. Seperti ini ya moms. Dimulai dari pergelangan ke arah jari-jari bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian. Dari pergelangan menuju jari dan membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan pada seluruh telapak tangan bayi, dimulai dari pergelangan tangan. Selanjutnya menarik lembut jari. Lakukan gerakan pemijatan selanjutnya yaitu menarik jari-jari tangan bayi. Pijatlah jari-jari tangan satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak tangan dan diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari bayi. Janganlah menekan terlalu kuat karena akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi bayi.
Selanjutnya melakukan gerakan peregangan. Mempergunakan sisi dari telunjuk, pijat telapak tangan mulai dari batas-batas jari seperti ini ya Moms. Nah, mulai jari, batas-batas jari. Kita menggunakan jari telunjuk. Kita mengulangi kembali dari perbatasan jari. Dengan jari yang lain meregangkan dengan lembut punggung tangan pada daerah pangkal tangan tersebut. Selanjutnya kita melakukan titik tekan. Tekan kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak tangan dari arah jari tangan. Seperti ini ya Moms. Selanjutnya kita akan melakukan pemijatan di bagian punggung tangan. Setelah melakukan terapi pada jari, maka selanjutnya adalah punggung jari. Dengan kedua ibu jari, buatlah lingkaran di sekitar punggung tangan dengan menggunakan kedua ibu jari. Kita membuat lingkaran di sekitar sisi punggung tangan sebelah dalam dan luar. Kemudian urut seluruh punggung tangan dengan kedua ibu jari bergantian dari pergelangan menuju ke arah jari. Atau buatlah gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan dari daerah pergelangan ke jari-jari tangan. Peras dan putar pergelangan ya Moms. Buatlah gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari dan jari lainnya di pergelangan tangan. Selanjutnya perahan cara Swedia. Perahan cara Swedia yaitu memegang kedua pergelangan bayi, kemudian menggerakkan cara bergantian seperti memeras, memutar, mendorong lembut kedua lengan bayi. Jadi peras, putar, dorong, peras, putar, dorong, peras, putar, dorong. Seperti itu ya Mas, gerakan sebanyak 8 kali di kiri dan kanan. Selanjutnya gerakan menggulung. Kita memegang di bagian pundak dengan kedua tangan, kemudian menggerakkan menggulung dari bagian pundak menuju pergelangan tangan dengan lembut. Lakukan hingga beberapa kali. Dilakukan pada sisi dan kanan. Jadi setiap tubuh dilakukan pada sisi kanan dan kiri ya Moms. Dan gerakan akhirnya yaitu mendapatkan kedua lengan bayi, kemudian meletakkan kedua tangan kita secara bersamaan pada sisi lengan, kemudian mengusap beberapa kali bayi dari atas ke bawah hingga lembut. Seperti ini ya Moms. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pijatan di daerah muka. Yang pertama, kita akan melakukan pijatan di dahi, yaitu gerakan menyetrika dahi. Kita dapat meletakkan jari-jari kedua tangan pada pertengahan dahi bayi. Seperti ini ya Moms. Jadi kita letakkan jari-jari kedua tangan kita di pertengahan dahi bayi. Selanjutnya kita akan menekan jari-jari tangan dengan lembut mulai dari tengah dahi bayi ke arah samping kanan dan samping kiri seolah menyetrika dahi. Setelah itu gerakan ke bawah ke daerah pelipis dan buatlah lingkaran-lingkaran kecil di pelipis. Kemudian gerakan ke arah dalam melalui daerah pipi di bawah mata. Seperti ini Moms. Nah, ini namanya gerakan menyetrika dahi. Seperti ini Moms. Selanjutnya gerakan kedua itu gerakan menyetrika alis di titik DL2.
Fungsinya untuk menyehatkan mata. Letakkan kedua ibu jari Anda di antara kedua alis mata. Gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata, mulai dari tengah ke samping seolah menyetrika alis. Seperti ini ya contohnya, Moms. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita melakukan gerakan yang ketiga, yaitu gerakan hidung atau senyum pertama dengan fungsi melancarkan kelenjar lacrimalis atau kelenjar air mata. Selanjutnya, Anda dapat meletakkan kedua ibu jari di antara kedua alis bayi. Tekanlah ibu jari Anda dari pertengahan kedua alis mata turun melalui tepi hidung ke arah pipi, kemudian gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Seperti itu ya, Moms. Nah, seperti ini gerakan senyum pertama. Selanjutnya gerakan senyum kedua. Gerakan senyum kedua atau rahang atas itu di titik 4, 5, dan 6 untuk merangsang tumbuhnya gigi dan untuk refleks bicara. Dengan cara letakkan kedua ibu jari Anda pada pertengahan rahang atas atau di atas mulut di bawah sekat hidung. Gerakanlah kedua ibu jari Anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Ini adalah gerakan senyum yang kedua. Selanjutnya gerakan senyum ketiga di bagian dagu atau rahang bawah. Letakkan kedua ibu jari Anda di tengah dagu, tekanlah dua ibu jari pada dagu, lalu gerakan dari tengah ke samping. Seperti ini ya, Moms. Kemudian ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Ibu jari di tengah dagu, tekan dua ibu jari pada dagu, lalu gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas seolah-olah membuat bayi tersenyum. Ini gerakan senyum ketiga, Moms. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan yang keenam, yaitu lingkaran kecil di rahang. Dengan jari kedua tangan buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang. Selanjutnya gerakan terakhir di bagian muka, yaitu belakang telinga. Dengan mempergunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga, kanan dan kiri. Gerakan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu. Ini fungsinya memperlancar atau mempertajam pendengaran. Ini mulai dari cek artikularis di antara mandibularis dan mastoidois ke arah bawah dagu. Seperti ini ya, Moms. Ujung-ujung jari berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga, kanan dan kiri. Gerakan ke daerah pertengahan dagu di bawah dagu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan di punggung dengan 5 langkah, yaitu untuk peredaran darah di punggung. Yang pertama, gerakan maju mundur seperti kursi goyang. Teteskan secukupnya oil pada kedua tangan, kemudian ubahlah posisi bayi dalam posisi tengkurap melintang di depan Anda dengan kepala di sebelah kiri dan kanan di sebelah Anda. Seperti itu ya, Moms. Ini bayinya aktif banget karena sudah memasuki usia 8 bulan. Pijatlah dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan di sepanjang punggung bayi dari bawah leher sampai pantat bayi. Seperti ini ya, Moms. Nah, selanjutnya gerakan menyetrika. Peganglah pantat bayi dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung. Tulang jari kelingking jangan mengenai kolumna atau tulang punggung ya, Moms, tapi di atasnya. Untuk menguatkan leher atau neck control karena belum bisa tengkurap, boleh ditengkurapkan kalau misalnya belum bisa tengkurap. Tidak boleh lebih dari 5 menit ya, Moms, agar bayi tetap nyaman. Selanjutnya gerakan menyetrika punggung. Hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit bayi. Gerakan menyetrika dan mengangkat. Tangan kanannya memegang ya, Moms. Tangan kanannya pegang kaki bayi dan kemudian dilanjutkan sampai ke tumit bayi. Kita menyetrika seperti ini ya, Moms. Nah, seperti ini. Selanjutnya gerakan melingkar. Fungsinya untuk akupuntur untuk meningkatkan imunitas.
seperti ini dengan jari-jari kedua tangan. Jari-jari kedua ibu jari tangan, buatlah gerakan-gerakan melingkar kecil mulai dari ujung atas paha ditarik ke atas ke tengah hingga bertemu di tulang belakang. Lalu mengukur selebar dua jari bayi ke arah kanan dan kiri, kemudian dipijat tekan, putar hingga ke arah bahu dan mengulangi hingga beberapa kali. Jari trochanter mayor. Seperti ini ya moms. Coffer mori tarik ke tengah, ke tulang belakang atau kolumna, ukur dua jari ke kanan kiri, putar pijat melingkar ke atas hingga ke arah bahu. Selanjutnya yang kelima, gerakan menggaruk. Tekanlah dengan lembut kelima jari-jari tangan Anda pada punggung bayi. Seperti ini ya moms. Seperti ini. Sambil melakukan kontak mata, mengecek respon bayi sambil mengajaknya bermain. Seperti ini ya moms. Selanjutnya yang keenam, relaksasi dan peregangan lembut. Yang pertama, relaksasi, membuat goyangan-goyangan ringan, tepukan-tepukan halus dan melambung-lambungkan secara lembut. Seperti ini ya moms. Selanjutnya, peregangan lembut kita lakukan dengan 5 langkah, tangan disilangkan. Pegang kedua peregangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada, luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping. Yunan sehat, Yunan ceria, Yunan cerdas, Yunan bahagia, Yunan soleh, sambil memberikan afirmasi-afirmasi positif. Seperti ini ya moms. Selanjutnya, membentuk diagonal. Kaki mempertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri di atas tubuh bayi sehingga membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik kembali tangan dan kaki bayi ke posisi semula. Ini dilakukan secara bergantian ya moms. Ini relaksasi atau peregangan lembut yang kedua. Yang ketiga, menyilangkan kaki. Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri lalu silangkan ke atas. Buatlah silangan sehingga mata kaki kanan luar bertemu mata kaki kiri dalam. Setelah itu kembalikan posisi kaki pada posisi semula. Pegang kedua pergelangan kaki bayi dan silangkan kedua kakinya ke atas sehingga mata kaki kanan dalam bertemu dengan mata kaki kiri luar. Seperti itu ya moms. Selanjutnya, menekuk kaki. Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk lutut kaki secara perlahan menuju ke arah perut. Setelah itu, kita melakukan langkah yang terakhir pada relaksasi dan peregangan lembut, yaitu menekuk kaki secara bergantian. Seperti ini ya moms, gerakan yang sama seperti menekuk kaki tetapi dengan mempergunakan kaki secara bergantian. Jangan paksakan ya moms. Pada saat bayi baru selesai tidur atau makan, lakukan secara bertahap. Penekanan disesuaikan dengan usia 0-6 bulan, usapan lembut tidak semua dilakukan. Nah, moms, sudah melihat kan seperti apa pelaksanaan pijat bayi yang sudah saya contohkan tadi. Nah, para moms di rumah dapat melakukan pijat bayi ringan. Jika tidak yakin, maka para moms dapat meminta bantuan tenaga profesional untuk memberikan pijatan pada bayi moms semua. Nah, moms, selanjutnya jangan lupa ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemijatan bayi bagi pemberi layanan pijat. Yang pertama, ruangan harus dipastikan tidak dalam keadaan dingin sebab bayi dapat mengalami hipotermia. Selanjutnya yang kedua, pastikan tangan pemijat sudah dicuci dengan menggunakan tangan 7 langkah, melepas semua perhiasan yang digunakan oleh pemberi layanan. Pada saat memberikan layanan, diharapkan kita dapat melakukan kontak mata dengan bayi dan berkomunikasi dengan bayi. Juga selain itu, kita diharapkan untuk tanggap melihat respon bayi. Apakah bayi tersebut memberikan respon yang negatif atau positif dan tidak memaksakan jika bayi sedang rewel. Seperti itu ya moms. Nah, para moms semua, dalam melaksanakan pijat bayi, selain hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pengertian, manfaat, hal-hal yang harus diperhatikan, terlebih lagi dalam memberikan pijat bayi harus diawali dengan sentuhan yang ringan, baru kemudian ditambahkan tingkat sentuhannya sesuai dengan kadar kebiasaan bayi tersebut. Mudah ya mam? Nah, ingin mendapatkan anak yang sehat dan cerdas, maka berikan perawatan terbaik bagi bayi dan balita Anda sejak dini.
memberikan layanan terbaik dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, juga dapat dibantu dengan melakukan pijat bayi. Karena pijat bayi mampu membantu penyerapan nutrisi saat anak telah diberikan makanan pendamping ASI atau ASI eksklusif itu sendiri. Demikian ya Moms, sampai berjumpa lagi pada bahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Moms.